Shalom! Apa kabar adik-adik sekolah minggu HKBP Pendidikan? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, hari ini kita akan beribadah memuji memuliakan Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian kita, Yesus Pokok. Oke. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami berucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas segala berkat dan kasih-Mu kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dan agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Buat semua teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah ini, apapun keadaan mereka, kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Bapa, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Di atas segalanya kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami antarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita sama-sama mengucapkan Amin. Nah Kak, karena ini hari Minggu, tentunya Tuhan panggil kita untuk beribadah kembali. Untuk itu adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan satu lagu judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Kak Cindy. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Satu kali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kakak akan membacakan pengumuman kita pada hari Minggu ini. Yang pertama, teman-teman kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini yaitu Putri Damayanti Togatorop, yang kedua Amanda Boru Simanjuntak, yang ketiga Stephen Yobel Purba,
Dan yang keempat, Rey Hutahayan. Pengumuman yang kedua, hari Minggu ini yang akan membawakan cerita firman Tuhan adalah kakak Siska Manurung. Dan jangan lupa, minggu depan kita kembali lagi beribadah online di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Demikian pengumuman kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Siska Manurung. Tapi sebelumnya kita angkat dulu satu lagu pujian kita. Kita kembali bernyanyi lagu Landak Danak Namet Metau. Semuanya bernyanyi ya. Landak Danak Namet Metau, alai na boyau tu Jesus lau, olani banda olo aki, pai masaha tu surgoi, oh Tuhan Yesus jakorawon, tu somar gogo dadanakon, di homoluku pakai mai, rahasa ngapo di goani. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita semua berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat penyertaan-Mu hingga saat pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk boleh mengikuti ibadah ini ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai kami semua yang mendengarkan, agar firman-Mu boleh kami jadikan bekal hidup kami ke depannya ya Tuhan. Engkau yang menyertai juga adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa, berikan semangat serta kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat selalu melewati hari-hari dengan baik sesuai dengan kehendak dan keinginan. Terima kasih Yesus, hadirlah Engkau dan kami siap bercerita. Amin. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan ya, kakak punya video yang akan kalian tonton. Tapi sebelum itu kita baca dulu natsnya terambil dari mana ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sudah diambil semua Alkitabnya ya adik-adik. Kita baca bersama-sama, adik-adik di dalam rumah, kakak bacanya di sini ya. Kita baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, demikian nats firman kita adik-adik. Nah, adik-adik saksikan dulu videonya ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah,
adik-adik sudah disaksikan kan bagaimana ceritanya dalam video tersebut? Nah, melalui firman Tuhan hari ini atau cerita hari ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita ya, selaku anak-anaknya, selaku murid-muridnya, bukan hanya ke-12 rasul murid-muridnya, tetapi kita juga murid-murid Tuhan Yesus ya. Melalui firman ini Yesus ingin mengatakan bahwasanya kita harus tetap percaya kepada Yesus walaupun hal buruk terjadi pada kita. Apapun itu, kita harus tetap percaya kepada Yesus. Melalui apa kita percaya kepada Yesus? Melalui tetap berdoa kepadanya, ya kan? Lalu kita harus tetap yakin bahwa Yesus akan tetap menolong kita, ya kan? Dan kita harus juga yakin bahwa Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Bukan hanya berkuasa atas surga, tetapi atas bumi dan surga. Nah, ketika Yesus berkuasa atas bumi dan surga, maka Ia juga berkuasa atas seluruh hidup kita. Itulah yang ingin Allah sampaikan. Nah, itulah bukti dari perkataan Allah sebelum Ia mati di kayu salib, bahwa Ia akan bangkit dan Ia akan menyatakan dirinya kepada kita ya, sebagai bukti kalau Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar juru selamat manusia. Sama seperti yang dialami murid-muridnya. Ada pertama sekali Yesus pernah menampakkan diri kepada murid-muridnya juga. Di situ murid-muridnya sempat tidak percaya. Salah satunya Thomas, ya. Thomas pernah sempat tidak percaya kepada Yesus sampai ia berkata, "Kalau kamu benar-benar Tuhan Yesus, atau kamu benar-benar Yesus, aku ingin lihat tanda paku yang ada di kedua tangan Yesus, lalu yang ada di kaki Yesus." Lalu Yesus menjawab Thomas, "Inikah yang kamu ingin lihat?" Dia berikan tanda itu. Lalu Thomas melihat dan ia pun percaya. Nah, Yesus tidak mau kita menjadi anak-anak yang demikian, ya kan? Tunggu kita lihat dulu atau tunggu kita buktikan dulu baru kita percaya. Tapi kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Sama seperti yang dikatakan Yesus. "Aku berkata kepadamu," katanya kepada Thomas, "sesungguhnya alangkah lebih baik ketika kamu percaya kepadaku walaupun kamu tidak melihat." Ya. Jadi sama seperti murid-murid tadi. Murid-murid tadi di dalam cerita video tadi tidak berani menanyakan, "Apakah kamu benar-benar Tuhan Yesus?" atau "Apakah kamu benar-benar Yesus?" Tidak ditanyakan, tetapi murid-muridnya yakin bahwa itu adalah Yesus. Kenapa mereka yakin? Karena itu tadi, Yesus telah berbicara jauh sebelum Yesus bangkit. Yesus telah menyampaikan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Nah, demikianlah melalui firman ini kita harus bisa juga percaya kepada Yesus sepenuh hati, dan dengan itu juga kita harus juga menjadi pelayan-pelayan Yesus. "Kak, gimana caranya menjadi pelayan-pelayan Yesus?" Ya kan? Menjadi pelayan-pelayan Yesus bukan harus jadi seperti kakak guru sekolah minggu. Tidak. Tidak juga harus menjadi seperti bapak pendeta atau ibu pendeta. Tidak. Tidak juga seperti harus menjadi guru agama atau tidak. Tetapi menjadi pelayan-pelayan Yesus juga bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang patuh, taat, dan takut akan orang tuanya. Terutama yang paling penting sekali yang ingin disampaikan, kita harus bisa menjadi anak-anak yang penuh kasih. Nah, ketika sudah menjadi anak-anak yang penuh kasih, ya, kita sadar atau tidak, kita akan menjadi anak-anak yang juga baik, yang juga taat, patuh. Karena orang yang mengasihi pasti adalah orang-orang yang murah hati, lemah lembut, sama seperti ke-9 buah-buah roh. Hasilkanlah 9 buah-buah roh itu. Itulah bukti kamu melayani. Kamu harus menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang lemah lembut, anak yang takut akan Tuhan, yang suka beribadah, yang suka berdoa, suka dengan firman Tuhan, dan suka juga dengan hal-hal yang membawa damai. Itu dia. Nah,
Kalau dikatakan membawa damai, kamu tidak boleh lagi bertengkar, ya, bertengkar. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Baik itu dengan abang, baik itu dengan kakak, adik, atau baik itu dengan teman-teman, atau bahkan dengan orang tua. Kak, emang bisa bertengkar dengan orang tua? Bisa. Contohnya gimana bertengkar sama orang tua, Kak? Ketika kamu melawan orang tua, itu sebenarnya kamu sudah bertengkar dengan orang tua. Salah satu misalnya, mama suruh kamu, ayo cepet bangun, kita mau beribadah, ayo cepet duduk yang rapi, mandilah nak, ayo cepet. Mama ini sibuk kali lah, aku masih ngantuk, nanti aja. Itu sudah bertengkar sama orang tua. Karena apa? Kita sadar atau tidak, kita sudah menyakiti hati orang tua. Nah, ketika kita menyakiti hati siapapun, itu kita sudah bertengkar, ya. Walaupun tidak harus jambak-jambakan, tidak tonjok-tonjokan, atau tidak adu mulut, tetapi dengan cara kita menyakiti saja pun, ya, membuat orang bersedih, membuat orang tidak suka dengan kita, itu kita sudah bertengkar. Jadi melalui nats ini, melalui penampakan Yesus yang ketiga kali kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada kita, ya, adik-adik sekolah minggu juga, untuk kita melayaninya. Melalui apa? Kasih. Sama seperti yang dikatakan Yesus, sampai 3 kali Yesus berkata di dalam video tadi, ya kan, kepada Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, aku benar mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Dia mengatakan itu. Nah, siapa gembala itu? Kamu, kakak, dan kita semua yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Siapa domba-domba itu? Domba-domba itu juga kamu, kakak, dan semua yang telah ditebus Yesus. Kitalah gembala, kitalah domba yang akan membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita yang semakin baik, semakin penuh kasih, semakin penuh damai terhadap sesama. Ya, jadi itulah yang ingin Allah sampaikan melalui ceritanya hari ini, ya, agar kita bisa tetap senantiasa taat, patuh, ya, dan mau mendengarkan semua nasihat orang tua. Dan juga kita harus tetap mengasihi, menolong, dan menghormati sesama kita, ya. Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap bersemangat walaupun ibadahnya masih tetap online, dan semoga adik-adik juga tetap bisa melakukan setiap apa yang telah disampaikan atau setiap apa yang telah difirmankan Tuhan kepada adik-adik melalui apapun itu. Ya, sudah, kita akhiri ibadah kita, ya, kita tutup dengan doa. Semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang telah kami dengarkan. Engkau yang memberkati kami ya Bapa, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau juga yang memberkati adik-adik kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, semangat, serta tetap dalam keadaan yang baik untuk bisa selalu mengikuti ibadah kami minggu demi minggu ya Bapa, dan untuk bisa mereka tetap meraih masa depan dan cita-cita mereka di dalam pembelajaran mereka sehari-hari ya Tuhan. Engkau juga yang menuntun dan menjagai kami selalu semua umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami sehingga kami cepat lepas dari segala masalah dan dari segala penderitaan yang kami alami saat ini ya Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapak, sehingga kami tetap layak dan tetap bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami tetap layak dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Oke, kita sama-sama ucapkan ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Nah, gimana adik-adik ibadah kita hari ini? Tentunya luar biasa ya. Gimana Kak? Pasti penuh sukacita ya. Nah, kalau kayak gitu, minggu depan kita masih beribadah secara online, tetap di channel YouTube Sekolah Minggu AKBP Pendidikan Medan jam 7.30. Sampai jumpa. Dah.